Pesawat ini menjadi teka-teki dunia, dilaporkan hilang hampir 12 tahun dan sampai saat ini misterinya belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah penerbangan Malaysian Airlines MH370. Penerbangan MH370 adalah rute rutin. Malam itu cuaca pun sangat cerah. Di kursi pilot ada Kapten Zahari Ahmad Shah berusia 53 tahun, seorang veteran dengan 18.000 jam terbang. Didampingi oleh seorang First Officer muda, Farik Abdul Hamid, berusia 27 tahun dan memiliki 2.700 jam terbang. Tanggal 8 Maret tahun 2014, pukul 00.41 dini hari. Pesawat ini take off dari Bandara Internasional Kuala Lumpur dan dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Internasional Ibu Kota Beijing pada pukul 6.30 waktu setempat. Pukul 01.01, pesawat mencapai ketinggian jelajah 35.000 kaki. Semuanya normal hingga tiba di titik Igari, perbatasan udara antara Malaysia dan Vietnam. Disinilah misterinya dimulai. Pada pukul 1.19 dini hari, sebuah suara tenang dari kokpit pesawat Boeing 777 Malaysia Airlines terdengar di frekuensi radio Good Night Malaysian 370. Dan itu adalah kata-kata terakhir yang pernah didengar dunia dari penerbangan MH370. Sistem komunikasi transponder pesawat tiba-tiba mati. Pesawat tidak muncul di radar Vietnam, namun radar militer Malaysia menangkap sesuatu yang mengerikan. Pesawat itu berbelok tajam kembali ke arah Semenanjung Malaya, lalu terbang ke arah Samudra Hindia tanpa pesan darurat, tanpa sinyal SOS. Lalu beberapa menit kemudian, sebuah pesawat raksasa dengan 239 orang di dalamnya lenyap dari layar radar sipil. Bukan jatuh karena badai, bukan juga karena mesin yang meledak di udara, tapi ia seolah menguap ke udara. Dunia sempat bingung. Kemana pesawat itu pergi? Apakah disembunyikan Wewe Gombel? Atau masuk dunia gaib? Jawaban datang dari data satelit Inmarsat. Meskipun sistem komunikasi utama mati, mesin Rolls-Royce pesawat masih mengirimkan ping otomatis setiap jam ke satelit. Analisis data ini menyimpulkan hal yang mengejutkan. Pesawat tetap terbang selama 7 jam setelah hilang dari radar. Berdasarkan perhitungan matematika yang rumit, MH370 diakini kehabisan bahan bakar dan jatuh di busur ke-7 Samudra Hindia bagian selatan. Wilayah yang disebut sebagai The Abyss, salah satu tempat terdalam dan paling terisolasi di bumi. Pada hari yang sama, upaya pencarian dan penyelamatan gabungan, yang kabarnya merupakan yang terbesar sepanjang sejarah, dilancarkan di Teluk Thailand dan Laut Tiongkok Selatan. Wilayah pencariannya diperluas hingga Selat Malaka dan Laut Andaman. Pada tanggal 15 bulan Maret, setelah muncul laporan media bahwa penyidik Amerika Serikat percaya bahwa pesawat ini berbelok ke barat melintasi Semenanjung Malaya, setelah pengawas lalu lintas udara, kehilangan kontak dan sebuah satelit masih menerima ping dari pesawat selama beberapa jam. Pencarian diperluas hingga Samudra Hindia. Per 18 bulan Maret, ada 26 negara yang terlibat dalam pencarian pesawat ini. Pada tanggal 20 bulan Maret, serangkaian foto satelit yang memperlihatkan kemungkinan adanya serpihan pesawat di Samudra Hindia Selatan di sebelah barat daya Australia, tepatnya di ujung paling tenggara lokasi selatan, membuat aktivitas pencarian difokuskan di wilayah tersebut. Serpihan lain di sekitarnya terlihat oleh pesawat militer Australia dan Tiongkok pada tanggal 24 bulan Maret.
Meski keberadaannya masih tidak diketahui, per tanggal 24 bulan Maret, pihak Malaysia Airlines dan pemerintah Malaysia percaya bahwa pesawat ini jatuh di Samudra Hindia Selatan tanpa korban selamat, berdasarkan pada analisis yang dilakukan oleh penyelidik penerbangan Britania Raya dan oleh perusahaan satelit Inmarsat. Ada tiga teori utama yang terus diperdebatkan para ahli. Hipoksia, the ghost flight. Terjadi kebocoran tekanan udara yang membuat seluruh penumpang dan kru pingsan. Pesawat terbang dengan autopilot hingga bahan bakar habis. Tindakan pilot mass suicide, banyak teori menyudutkan Kapten Zahari. Ditemukan data di simulator rumahnya yang menunjukkan jalur penerbangan ke Samudra Hindia Selatan. Apakah ini aksi terencana? Hingga kini, keluarga dan rekan-rekannya membantah keras. Intervensi pihak ketiga, pembajakan oleh penumpang atau pihak luar yang mematikan sistem agar tidak terdeteksi. Namun, tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab. Setahun kemudian, setelah menghilang dengan misterius, sebuah potongan sayap ditemukan terdampar di Pulau Reunion, ribuan mil dari lokasi pencarian. Sejak itu, puluhan serpihan ditemukan di pesisir Afrika Timur. Sayangnya, serpihan itu bukan berasal dari pesawat MH370. Ada sekitar 26 negara dikerahkan untuk membantu pencarian dan salah satunya adalah Indonesia. Namun, semakin dicari, seakan semakin menjauh dan semakin dalam. Tapi semua masih terus diusahakan demi menemukan dan menjawab misteri MH370. Pencarian terbesar dan termahal dalam sejarah manusia dilakukan, mencakup ribuan kilometer samudera. Namun, hampir 12 tahun telah berlalu, dan kotak hitamnya masih membisu di dasar laut yang gelap, atau entah di mana. MH370 bukan sekedar angka atau misteri penerbangan. Di dalamnya ada 239 nyawa, ayah, ibu, anak dan sahabat yang tidak pernah pulang. Bagi keluarga korban, ketiadaan jawaban adalah luka yang terus terbuka. Teknologi baru seperti deteksi sinyal WSPR Weak Signal Propagation Reporter kini memberikan harapan baru untuk memperkecil lokasi pencarian. Akankah misteri ini terpecahkan tahun ini, ataukah MH370 akan tetap menjadi teka-teki terbesar abad ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah benar ini adalah kesalahan teknis? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.